Terus khutbahnya, perhatikan nggih, khutbatul Id, khutbatul Id. Khutbatul Id itu khutbatan, dua khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Bukan sekali, Pak, tapi dua kali khutbah. Khutbah pertama persis sholat Jumat, persis khutbah Jumat. Khutbah pertama di sela duduk, kemudian khutbah kedua. Itu yang tepat. Dan ini merupakan tidak hanya pendapat Imam Syafi'i, bahkan madhab 4. Madhab 4, imam 4 itu semuanya sholat khutbah Jumat, khutbah hari raya itu dua kali. Jadi khutbah pertama di sela duduk, khutbah kedua, kemudian khutbah kedua. Itu 4 madhab. Madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi kalau paringi sebuah faedah ya, penting banget itu. Jadi khususnya untuk para ustadz dan para dai. Kalau satu masalah para imam madhab niku sudah bersepakat satu pendapat, jangan membuat pendapat baru. Nek sing disunahke khutbah niku dua kali seperti khutbah Jumat, jangan coba-coba membuat pendapat baru. Karena kalau kita membuat pendapat baru itu seolah-olah kita merevisi kesepakatan para ulama besar di zaman itu, para imam-imam mujtahidin. Sementara kita ini bukan siapa-siapa. Paham ya? Atau enten satu masalah diperselisihkan ulama zaman dulu, enten sing memakruhkan, ada yang membolehkan. Berarti ada dua pendapat. Jangan coba-coba kita membuat pendapat ketiga haram. Waduh, setengah mati ini. Karena ulama zaman dulu, para imam-imam besar, imam-imam mujtahid ini cuma berselisih antara makruh sama boleh. Nah kok kita di zaman ini kemudian memunculkan pendapat baru haram, waduh, ini pun bahaya. Nggak akan ketemu, nggak akan masuk logika. Bahwa orang di zaman ini yang tidak punya ilmu apa-apa, tidak punya kapasitas sedikit pun untuk melakukan ijtihad, memunculkan hukum baru yang di luar hukum diperselisihkan oleh ulama zaman dulu. Merevisi, seolah-olah ada sesuatu hukum yang tidak mampu disimpulkan oleh para ulama zaman dulu. Ngerti? Ini penting sekali, kalau ini panti-panti sekali sama semuanya, khususnya para dai, para ustadz yang mengajar dan menjadi panutan umat. Jadi khutbahnya dua kali seperti persis khutbah Jumat. Terus mungkin enten sing bertanya, lah dalilnya apa Ustaz kok khutbah Id dua kali? Apa Nabi pernah melakukan? Apa ada dalilnya? Wah, ada, Pak. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Qiyas niku analogi, Pak. Jadi dalam madhab dan metodologi ahlu sunnah wal jamaah, dalil niku ada 4 ya. Panjenengan ingat-ingat, dalil niku ada pinten? Enten sekawan, enten 4. Pertama Quran, kedua napa? Hadis, ketiga napa? Ijma, keempat napa? Qiyas. Jadi para ulama niku mengkiaskan khutbah hari raya niku ke khutbah Jumat. Yang mengkiaskan sinten? Sanes kula, bukan saya, tapi para ulama mujtahidin seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya. Atau imam-imam sebelumnya. Guru-guru beliau itu mengkiaskan. Kias niku analogi dan salah satu dalil daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini pentingnya nggih, memahami agama niku harus pakai madhab. Karena nopo? Karena madhab niku pun jadi, Pak. Ibaratnya makanan niku siap santap, tinggal baca, pahami, amalkan. Nggak repot-repot kita niku bekerja kembali menyimpulkan hukum-hukum agama sementara kula jenengan itu tidak punya kemampuan sama sekali. Sehebat-hebatnya ulama di zaman ini nggih, sing hidup sekarang, seandainya seluruh ulama sedunia saat ini dikumpulkan ilmunya, kemudian dibandingkan dengan ilmunya Imam Syafi'i, itu nggak akan seujung kukunya pun nggak akan sampai nih. Ulama sak dunia dikumpulkan ilmunya, dibandingkan dengan satu orang ulama Imam Syafi'i, itu nggak akan seujung kukunya pun nggak ada. Nah ini perlu hati-hati. Nah di khutbah niku, khutbah pertama niku disunatkan untuk membaca takbir berapa kali? 9. Pas ngadeg ke nama mimbar niku takbir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 9 kali. Pembinan 9 kali.
Setelah niku mengke nembe masuk biasa enten napa tahmid, alhamdulillah, sholawat kepada Rasul. Kemudian enten alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian ada wasiat takwa. Kemudian enten membaca sepenggal atau ayat Quran, ya hampir sama ya, kurang lebihnya dengan tata cara khutbah Jumat. Baru nanti masuk inti khutbah. Kemudian nanti di sela-sela khutbah niku, di tengah-tengah khutbah niku disunahkan takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Ngomong lagi, nyampaikan materi, setelah lagi berhenti sejak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau yang tadi awal itu pinten? 9 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah terus sampai selesai. Iku. Terus nanti nek khutbah kedua, takbirnya berapa kali? Tuh 7 kali. Untuk khutbah yang kedua. Setelah itu nanti biasa, kemudian diakhiri miriplah tata caranya dengan khutbah Jumat, doa kepada kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat sampai akhir selesai. Itu. Dan khutbah Id itu seperti khutbah Jumat seperti tadi tahmid, puji kepada Allah, sholawat kepada Rasul, wasiat takwa, membaca satu ayat dari Al-Quran, kemudian nanti doa di akhir khutbah. Itu semua harus dilakukan dengan bahasa Arab. Kalau isi khutbahnya bahasa Indonesia, tapi yang kula sebut kita tadi harus dengan bahasa Arab. Jadi mboten saged ngeten. Jenengan khutbah pakai bahasa Indonesia kabeh. Seharusnya nih misalkan alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, tapi jenengan terjemahkan bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat dan salam untuk Rasul. Ini betul sah. Harus dengan bahasa Arab, tapi nanti isinya baru dengan bahasa Indonesia. Niku kurang lebih khutbah Id, dan disunahkan untuk jamaah yang hadir niku disunahkan untuk menunggu khutbah Id sampai selesai, ya walaupun tidak wajib, tapi sebisa mungkin jamaah yang hadir niku ampun kesesau mantuk, ampun tergesa-gesa pulang. Mesake ustate khutbah ditinggal. Sabar ojo langsung mulih. Sabar dirungokke wong ustate ya kadoh. Gitu. Pun dari jauh malah ditinggal. Ampun, walaupun memang mboten wajib niku, jenengan mantuk mboten napa-napa. Ndak wajib. Tapi kan ya setahun pisan kok ya ditinggal napa? Tinggal lunga ustate. Khutbah malah ditinggal lunga. Wis kesel lumayan tuh, khutbah ditinggal lunga. Ampun nggih. Nek masyarakat mriki mboten enten. Yakin kula masyarakat mriki mboten enten. Nggih. Mriki jamaahe anteng-anteng. Ini nggih khotibnya niku jangan sampai khutbahnya terlalu panjang. Diperpendek masalahnya selaran ajeng napa? Nyembelih hewan kurban. Ampun panjang-panjang khutbah. Seperlunya mawon. Ya kurang lebih niku seputar niki untuk mengingatkan rangkaian sholat Id dan khutbah Idul Fitri. Dan para ulama menganjurkan pakai mimbar. Saya mendapatkan beberapa referensi, diantaranya Imam Nawawi rahimahullah taala itu menganjurkan bahwa mimbar niki. Mimbar niki. Ini sebagai satu tanggapan, karena ada sebagian pihak itu katanya sholat Id ini nggak boleh bawa mimbar. Ini tidak benar. Yang benar boleh bawa mimbar, bahkan dianjurkan. Bisa keterangannya bisa dicek di buku-bukunya Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah.